ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Cek ini kayaknya juga jamaah ini. Sama jamaah ini nanti kita tambahkan di sini. 14 jam yang lalu kemudian saya cari lagi hilang. Tapi untuk ada yang sempat screenshot. Kejadian apa ini ya? Kayaknya ada rame-rame karena kemarin itu pas ada musyawarah pusat menjelang asrama Kitabuz Zakat itu ada juga 6 pengurus pusat yang kena tanda-tanda. Artinya orang-orang pusat yang hampir ditumbangkan juga. Buntut pernyataan Mbah Tojin, kita baca ya. Buntut pernyataan Mbah Tojin mengatakan munafik pada Cak Yusuf Thohir saat turba di Kertosono di rumah kapal, maka sesuai rekomendasi Bapak Imam, Mbah Tojin akan segera dinonaktifkan. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pembangunan gedung kedua PPTQ Hima Alia insyaallah terus kita lanjutkan. Gedung yang kedua ini akan menghabiskan dana sekitar 932.550.000 rupiah. Monggo bagi sahabat-sahabat yang pengen menitipkan jariahnya untuk terlaksananya pembangunan gedung ini, dan KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan. Pondok berbasis gratis yang bertempat di Pandean, Karanglo, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Bisa disalurkan melalui 7212807367 atas nama PPTQ atau Yayasan Himah Aliyah Utama. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah tidak ada kesempatan yang sangat berharga walaupun sedikit 10 sampai mungkin 20 menit maksimal setengah jam kecuali kita manfaatkan untuk mengajak beramar ma'ruf, membuka, menyadarkan sahabat-sahabat kita yang ada di dalam Islam Jamaah yang selalu terus mereka tancapkan terus, mereka doktrin terus, yang hampir setiap hari bahkan mempunyai mempunyai sebuah semboyan arang ulune kucing. Jadi pendoktrinan, penancapan, penguatan keyakinan takfir Islam Jamaah, jamaah surga enggak jamaah neraka itu jarang bulunya kucing. Artinya kucing itu bulunya sudah begitu kerap, tapi nasihatnya atau doktrin Islam Jamaah harus lebih kerap, lebih sering, bahasanya lebih sering. Ada sebuah informasi, tapi sebenarnya informasi lagi-lagi prediksi kita itu dulu sudah agak, kita kan sudah ya namanya orang sudah jauh lah, bisa dikatakan husnudzon, bisa dikatakan suudzon.
Namun yang pastinya sedikit-sedikit juga ada yang tepat, ada yang tidak tepat, namanya juga husnudzon. Sebuah pergerakan yang dipimpin oleh Mbah Tojin. Sebuah bukan pembaharu sebenarnya, kemurnian yang dipimpin oleh Mbah Tojin yang sering berkeliweran rekaman-rekamannya baik di YouTube, baik di WA tentang bagaimana beliau ingin memurnikan jamaah seperti zaman Abah. Abah itu artinya zaman Abah Nur Hasan Ubaidah, bukan Abah yang lagi viral Abah Anis, bukan, tapi Abah dalam artian tanda kutip Nur Hasan Al Ubaidah, sebagai muassis, sebagai pendiri, sebagai pembawa, perantara tunggal, kalau kita katakan dulu, Quran hadis jamaah di Indonesia ini. Gerombolan Mbah Tojin yang kemudian dibantu oleh orang-orang yang banyak, termasuk ada Cak Lubis, ada kemudian Al-Watesi, ada lagi yang sangat getol yang ngakunya jadi intel itu, yang rekamannya terus kita upload itu adalah orang-orang yang memang ingin mengembalikan ilmu mangkul. Nah, hasilnya ya nyasak akhirnya. Kebenciannya, kedengkiannya, ketidakrelaannya, ketidakridhoannya terhadap perkembangan jamaah juga sangat kentara sekali. Misalnya dulu pernah menghujat Pak almarhum Pak Kasmudi, kan pernah ada juga. Rekamannya kan ada. Kemudian menuduh para organisasi-organisasi itu yang dianggap menyelewengkan menyelewengkan kemurnian, kemangkulan Soko Abah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah ini ada informasi mentah lah ya, sempat di share lalu dihapus lagi di sebuah Facebook. Saya cek Facebooknya, memang ini Facebooknya saudara Islam Jamaah ini ya, di share di Facebook. Ada sebuah ini Facebooknya Resti Almira Agustin. Saya cek ini kayaknya juga jamaah ini, Islam Jamaah ini. Nanti kita tampilkan di sini. 14 jam yang lalu, kemudian saya cari lagi, hilang. Tapi untung ada yang sempat screenshot. Kejadian apa ini ya? Kayaknya ada rame-rame, karena kemarin itu pas ada musyawarah pusat menjelang asrama Kitabuz Zakat, itu ada 6 pengurus pusat yang kena tanda-tanda. Artinya orang-orang pusat yang hampir ditumbangkan juga, disikat lah dari Islam Jamaah di maklumat. Tetapi di maklumatnya dalam artian tanda kutip saya nggak tahu apakah berbeda kepahaman atau memang mempermalukan atau ada masalah-masalah yang lain. Ada sebuah tulisan di sini, nanti kita tampilkan di sini. Dari Facebooknya Mbak Resti Almira Agustin. Ini warga Islam Jamaah pemantannya. Tak cek itu cuman banyak postingan-postingan tentang jamaah. Buntut pernyataan Mbah Tojin, kita baca ya. Buntut pernyataan Mbah Tojin mengatakan munafik pada Cak Yusuf Thohir saat turba di Kertosono di rumah kapal, maka sesuai rekomendasi Bapak Imam, Mbah Tojin akan segera dinonaktifkan. Mantap. Dinonaktifkan dari Islam Jamaah, dinonaktifkan dari kegiatan-kegiatannya. Kita sudah tahu sendiri, kita sudah mendengar, kita sudah paham bahwa di dalam Islam Jamaah itu memang tidak semulus yang kita bayangkan satu komando. Benar, satu komando, dalam artian komando itu komando takfir, iya. Mengkafirkan selain golongannya itu, iya, itu satu komando. Tetapi di dalamnya banyak juga yang punya kepentingan-kepentingan. Di antara orang-orang yang mungkin ikhlas berjuang itu, kalau saya lihat ya Mbah Tojin itu, yang ikhlas berjuang, ikhlas beramal bahasanya, dan ingin mengembalikan Islam Jamaah atau kepahaman jamaah kepada kemurnian yang sesuai dengan mangkul makna arti. Misalnya mangkul makna arti itu artinya ya dikembalikan ke seperti ajaran Abah. Apa ajaran Abah?
Di antara yang kita simak ajaran Abah adalah pokoknya semua pengertian-pengertian Quran maupun hadis disandarkan kepada Pak Nur Hasan, tidak peduli tafsir, enggak. Hatta sampai pengertian-pengertian yang di dalam tafsir juga banyak beliau rubah. Misalnya ahli kitab tafsirnya itu ada Yahudi Nasrani, tapi menurut Batojin mangkule gak ngono. Mangkule ahli kitab itu ya wong-wong jopo, kiai-kiai jopo sing pinter ngaji, kuwi namanya ahli kitab. Sing gak gelem netepi jamaah. Nah, mereka ini Mbah Tojin dan segerombolannya ini pengen mengembalikan itu. Dan saya lihat juga ya, beliau melihat perkembangan di Islam Jamaah yang sangat banyak semut-semut, ibarat gula itu banyak semut-semut yang mendekat. Karena ya kalau kita pikir ya bener Mbah Tojin itu termasuk awalul mukminin bahasa mereka, termasuk muasis, termasuk pejuang awal, namun tidak merasakan gulanya. Sedangkan pemain-pemain baru yang saat ini masuk di lingkup lingkaran Islam Jamaah, di lingkup lingkaran keaminan Islam Jamaah, sudah banyak menikmati gula-gula, menikmati manisnya perjuangan jamaah, hasilnya perjuangan jamaah. Namun Mbah Tojin belum menikmati, ya itu manusiawi lah. Saya katakan itu manusiawi. Siapa sih yang nggak ingin, siapa sih yang nggak merah-merah berjuang, nggak begitu berjuang, tetapi menikmati hasil kemenangan perjuangan jamaah, sehingga pantas beliau kemudian mengatakan hal-hal yang mungkin tadi diucapkan memunafik-nafikan pengurus pusat. Bukan hanya Pak Mbah Yusuf, bukan Pak Asmudi juga dulu pernah ya disebut juga dengan bagaimana lah antek-anteknya siapa kurang tahu. Maka masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini tidak banyak diketahui oleh warga Islam Jamaah. Sebuah pergeseran, sebuah perdebatan, sebuah keramaian yang ada di dalam kalangan pusat Islam Jamaah, tidak semua pengurus mengetahui dan terkesan ditutup. Memang si malakamah memang sepertinya. Ya namanya aja aliran sesat. Aliran sesat itu maju kena, mundur kena. Kalau yang menerangkan Mbah Tojin dengan apa adanya mangkul, gaya mangkulnya Mbah Nur Hasan zaman dulu, ya tentunya akan merusak citra jamaah yang selama ini dibangun. Ini sudah banyak di TikTok itu. Nah, kita sudah ngajar di umum, siapa bilang kita eksklusif. Kita sudah masuk di masjid umum. Ya karena diundang itu sebenarnya ngetes Anda aja. Sebenarnya Anda sedang dites. Ya, ini sudah menyiapkan, banyak yang menyiapkan itu di kanal-kanal YouTube-nya di berbagai kabupaten DPD itu. Saat ini menjelang Ramadan banyak membuat video-video. Satu sisi keorganisasian atau sang imam saat ini menutupi dengan rapat agar tidak terjadi crash bitonah atau akidah yang asli, yang terbuka, yang terlihat oleh kaum muslimin yang akhirnya dimusuhi oleh kaum muslimin. Satu sisi menurut Mbah Tojin, kalau seperti ini akan terjadi pergeseran ini. Ini gak paham, ini munafik gitu nih. Sehingga harus dijelaskan apa adanya. Piye pokoknya kudu opo NM mangkule kaya Mbak Abah Nur Hasan. Ya tentunya akan terjadi sebuah crash akhirnya. Jadi sebuah crash. Ramaian, kegaduhan. Maka kita tunggu aja kapan eksekusi, kapan dieksekusi. Mbah Tojin kira-kira kapan dieksekusi akan dimaklumat, kita tunggu aja. Dulu sebelum ada JRK memang Mbah Tojin sempat diasingkan. Kasihan sebenarnya. Sebelum munculnya kita sebelum keluar tuh memang nggak pernah tampak. Mungkin coba bagi sahabat-sahabat yang dulu pengurus-pengurus daerah maupun pengurus pusat, mantan-mantan yang dulu kita sering ke pusat, yang dulu sering kita penderesan ikut musyawarah ke pusat sana, musyawarah pondok, pemusyawarah apa yang lain, atau acara-acara di pusat sana, nggak pernah mendengar namanya Mbah Tojin. Lalu pahlawan kesiangan sekarang Mbah Tojin muncul ketika terjadi perhelatan antara
kami ini dan keimaman. Dan Mbah Tojin ya menjadi sebuah celah untuk masuk kepada keimaman. Tapi sayang, dia tidak kebagian gula. Tahu tuh maksudnya? Dia gak kebagian gula. Gulanya sudah kadung dijilat oleh para penjilat Islam Jamaah, penjilat keamiran yang sekarang di pusat sana. Penerobos umum, tim keimaman, tim pendataan, itu penjilat semua. Wakil-wakil 4. Saya tidak menyebutkan nama, tapi itu kenyataan. Tim pendataan pusat yang terjun, yang ditakut-takuti siapa yang jadi imam daerah nanti, itu isinya penjilat semua. Itu tim pendataan, keimaman daerah, penerobos. Kalau penerobos umum sih enggak, hanya orang-orang tertentu aja. Yang paling kentara itu tim keimaman, tim pendataan dan wakil 4 itu paling kentara. Kemudian KU-KU-nya dan kroni-kroninya. Karena KU-nya itu bukan satu, kalau KU itu bendahara itu sudah kroni-kroninya. Kamasyal muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Ayo, satu persatu akan disikat dari Islam Jamaah karena hujah yang tidak kuat. Hujahnya standarnya berbeda-beda. Standarnya berbeda-beda. Ubah-ubah, ngalih-ngalih, bido-bido. Sehingga pastinya ya kemudian ya kita tahu sendiri. Nah, akhirnya ya kita lihat saling cakar-cakaran. Ada yang berusaha menetralisir, ada yang berusaha membantah JRK. Face to face, video dengan video, Cak Lubis ofisial yang dulu lantang membantah JRK. Sudah sering saya katakan, nanti akan disikat sendiri dari dalam. Iyalah, sikat jedet. Sampai channel Desa Akhirat yang nggak ikut-ikutan, hanya posting doa itu aja kena jedet. Ada lagi calon MT dulu juga sama, lantang menghina kita, JRK deblek. Koyong ini kok metulur, koyong ini kok murtad lur. Tapi saya katakan nggak lama dia akan dihantam dari dalam sendiri. Dia akan dihajar oleh orang-orang dalam sendiri. Kenapa? Karena sama halnya membuka bitonah, dia nggak tahu strategi perjuangan mereka. Strategi bitonah, strategi rahasia, taqiyah rahasia-rahasiaan. Nah, itu kok masih dipercaya, kan aneh tuh. Anda tuh dakwahnya sir, ujung-ujungnya kan duit, ujung-ujungnya uang, ujung-ujungnya pembelaan, ujung-ujungnya menaikkan, memarkup hutang 12,5 tambah 5%. Ini model apa sih sebenarnya? Ini agama model apa ini? Coba buka akal sehat, akal waras dan akal selamat Anda. Anda sedang ditipu. Makanya Mbah Tojin ya saya katakan, karena enggak ketuman gula, enggak ketuman itu enggak kebagian gula. Ya lantang dia. Coba kalau dia kasih gula, diem. Kasihan sebenarnya dia yang berjuang tahun 60-an maju Mbah Nurokasan. Tapi nggak kebagian gula. Yang kebagian gula penjilat-penjilatnya di pusat sana. Kasihan. Beliau kan orang mana? Sumatera bukan? Sumatera ya kayaknya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau dipikir-pikir Islam Jamaah itu gak enak ilmu nih. Ya ngono, udur ya apa? Udur itu ya jegal-jegalan. Tapi gak ada ilmunya apa-apa. Ada euforia asrama zakat rame. Seluruh jagat. Kalau di TikTok itu rame, masya Allah. Di TikTok itu ternyata gendrus Islam Jamaah itu ramenya di TikTok. Saya lihat buat diri. Sering saya komen yang gedabrus gitu, saya sering komen. Apalagi kalau malam itu MT-MT-nya itu pacaran.
pacaran ala TikTokan. Ada yang GMT juga, kayaknya ada juga wanita-wanita yang rumah tangga muda itu dengan pedonya wajahnya didekatkan. Saya komentar, ini daerah mana ini, taubat itu hasilnya. Karena gak pernah diajari akidah, gak pernah diajari walak wal barok, gak pernah diajari tentang esensi bagaimana aurat wanita, bagaimana apa itu namanya batasan-batasan dakwah. Tapi ngaku paling murni, ngaku nih paling sah, ngaku nih paling serba paling, apalagi paling jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka. Kan konyol ini namanya. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ayo buka akal sehat, akal waras, akal selamat Anda. Di dalam tidak ada apa-apa ya. Artinya di dalam itu Anda ketinggalan jauh. Ayo hijrah, keluar. Keluar. Hidup sekali ini jangan sampai kita merugi. Jangan sampai kita di dalam mempunyai keyakinan akidah yang ditahdir, yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang akidah takfir. Yakin saya katakan bahwa Islam jamaah sampai saat ini belum berubah. Belum berubah. Dan sebagai sebuah keyakinan tidak akan dirubah dan tidak akan berubah. Merubah dan tidak akan dirubah. Sampai semuanya ila yaumil qiyamah. Berhebat coba. Sampai semuanya ila yaumil qiyamah. Tidak dirubah. Jadi kalau Anda mengatakan sekarang orang-orang luar sekarang berubah, oh jadi sopo, enggak. Anda ditipu, Anda dibudiluhuri, Anda hanya diberikan manis-manis luar saja. Dalamnya sama. Selain jamaah neraka, jamaah swarga, gak jamaah neraka. Hanya itu aja. Jamaah swarga, gak jamaah neraka. Sudah, Anda mengakui nggak mengakui keadaannya seperti itu. Anda tahu apa paham atau nggak paham ya keadaannya seperti itu. Maka ngeri nih ya. Ini sebuah bisa kita katakan nanti akan terjadi eksodus, semoga saja ya, besar-besaran hijrah. Tapi ya bingung juga, saya juga bingung nanti hijrahnya kemana itu Mbah. Tojin itu kan membingungkan karena dia justru malah yang paling kolot ya. Paling kolot mengembalikan ilmu mangkul ala abah sampai 5 bab itu dipaksakan. 5 bab sebagai rukunnya Islam jamaah itu dipaksakan sampean. Dikasihkan dalil. Ana amarakum bi khamsin, saya diperintahkan untuk 5 perkara itu paksakan dalil 5 bab itu tadi. Dia nggak mau mengatakan bahwa 5 bab itu adalah karya dari Nur Hasan, nggak mau. Itu dari Nabi. Itu dari Nabi. Ya apapun itu kan hanya apa ya? Sebuah bilangan-bilangan untuk ya marotib, urut-urutan beramal lah namanya. Atau bisa dikatakan itu sebagai apa ya? Ya program itu aja, program jamaah. Tetapi oleh Islam jamaah dianggap sebagai rukunnya. Bahkan sampai ada kata-kata di TikTok itu. Punya tauhid tapi nggak punya 5 bab sama aja neraka. Kalau seperti itu tak datangkan dalilnya. Punya tauhid tapi nggak jamaah sama aja masuk neraka. Kalau seperti itu tantang dalilnya. Jelas. Rasul itu diutus an ya'budullah wajtanibut tauhid. Jelas kalimat tauhid, yaitu menyembah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Lah kok enak jadi walaupun tauhid tapi nggak netepin jamaah sama aja. Dan yang paling mengerikan lagi jamaah ala mereka. Artinya orang lain nggak diterima jamaah ala mereka. Ala Islam jamaah. Ini kan saut senengnya udel dewi itu. Rumah sani kancane gak lebih udel. Maka tadi ya buntut pernyataan Mbah Tojin yang telah mengatakan munafik pada Cak Yusuf,
tohir saat turba di Kertosono di rumah kapal, maka sesuai rekomendasi Bapak Imam, Mbah Tojin akan segera dimaklumat atau dinonaktifkan dari jamaah. Menakutkan. Gak apa-apa Mbah Tojinnya. Anda dinonaktifkan dari jamaahnya Bapak Imam gak apa-apa. Ayo belajar Mbah Tojinnya, belajar. Belajar lagi. Bapak Imam itu manusia. Sama dengan Anda. Itu yang mangan, itu yang wedoan, itu yang duit. Sama dengan kita ya. Dia dengan bukan nabi, dia juga tidak bisa menjamin surganya jamaah, surganya dewi gak iso. Dan kenyataannya di dunia aja dia sembunyi. Bagaimana Anda akan menyaksikan di akhirat mau nendunya wendele ya. Di dunia aja sembunyi dan disembunyikan. Bahkan tidak jarang para penasihat-penasihat mengatakan bahwa ibarat sang imam itu adalah sebuah celana dalam. Nah, kan asal banget memberikan sebuah kiasan yang sangat madmum. Kias madmum, kias fasid, kias yang rusak. Masa amire digambarkan celana dalam. Apa definisinya? Walaupun orang-orang tahu bahwa kita tuh pakai celana dalam, tapi nggak boleh dibuka, kan gitu definisinya. Nggak wong konyol loh. Amire yang diagung-agungkan. Katanya wa may yu'adzim syairullah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang ta'lim kepada syairullah maka fa innaha min taqwal qulub, dia akan mendapatkan termasuk tanda takwanya hati. Tetapi digambarkan sebagai celana dalam. Ini kan penghinaan sedalam-dalamnya kalau saya katakan. Maka ini Mbah Tojin, ayo belajar. Tidak apa-apa. Kita tidak diakui zamannya Bapak Imam. Memang Bapak Imam siapa loh? Iya dulu puluhan tahun kita meyakini Anda sebagai juru selamat kita. Naudzubillah min syarri dzalik. Dulu kita meyakini puluhan tahun Anda tak dukung, tak semangati. Mati-matian. Siang jadi siang, malam jadi semalam matinya. Kalau saya itu dulu kira-kira Masya Allah, ya Allah. Begitu luar biasa perjuangan kita dulu. Saya itu sampai pernah dipanggil. Karena saya dianggap salah dalam menghukumi. Itu dipanggil oleh wakil 4 itu hari Jumat. Dari Tangmau hari Jumat. Berangkat ke sana. Hari Jumat. Tadi saya ditelepon Pak Imam daerah. Pas sampean kon menghadap wakil 4 ke sana. Karena ada hukum yang sampean katanya salah. Yaudah saya meluncur ke sana. Sampai selesai jam. Itu hari Jumat sampai jam 2 malam. Saya baru pulang jam 2 malam sampai rumah sini. Jam 2 malam saya ditelepon lagi sama Pak Imam daerah. Itu berarti hari Sabtu tuh, hari Sabtu. Mengko nanti jam 6 kita berangkat lagi ke Kediri. Acara apa Pak? Daerahan. Pendamping daerahan. Astagfirullah, mbok yo mau ning kono wae. Oh tetap mulih yo ngopo aku. Berangkat lagi daerahan, Masya Allah. Sampai sana diberhentikan lagi. Hari Minggu sama yang kena saya malu musyawarah deh, musyawarah pondok itu tingkat pusat. Masya Allah, dulu kita berani berjuang, kita membela asobiah mati-matian jamaah sorgo gak jamaah rokok. Kita hanya pengen penyaksian bahwa kita adalah jamaah loyal, jamaahnya Bapak Imam, jamaah kepahaman, paham loyal taat Bapak Imam. Namun setelah kita ngaji, setelah kita taklim, setelah kita ngerti, la haula wala quwata billah, tak lain Bapak Imam itu manusia biasa. Wong yang menungso biasa. Yang duwe dosa, yang duwe pahala. Dan dia bukanlah satu-satunya. Dan memang bukan satu-satunya, tapi memang bukan penyelamat yang selama ini diakui, diyakini oleh Islam Jamaah. Bukan. Kok sampai di keyakinan pokoknya taat Bapak Imam. Apalagi sampai akhirnya yang muncul kalimat-kalimat syirik. Ketika ada yang salah mengatakan Bapak Imam gak nerimo tobate. Loh, ini gak syirik deh ini. Bapak Imam ora gelem nerimo tobate. Emang lo siapa Bapak Imam? Emang Bapak Imam itu siapa? Bukan nerimo tobate. Bukannya tobat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa? Karena asobiyah. Karena apa? Ya karena taklid buta. Sampai seperti itu.
Makanya Mbah Tojin jangan susah ya. Seandainya nanti terjadi sebuah dengan tenan benar di maklumat misalnya, jangan sedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'laun. Jangan merasa susah, jangan merasa sedih. Jangan putus asa. Di luar banyak teman-teman. Di luar banyak yang ahli ilmu. Justru dengan kalau di maklumat dari jamaah, segera belajar, akan terbuka dan malu sendiri. Benar-benar kita malu, izin. Ternyata ilmu kita itu tidak ada apa-apanya. Artinya kita malu itu dulu peng-pengan, dulu itu merasa pol sendiri. Tapi sampai saat ini la haula wala quwata illa billah. Ya. Ngeri. Kita tuh malu. Ya karena malu, karena ulah-ulah kita sendiri sebenarnya. Dulu merasa pol bangga, ternyata setelah keluar tidak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Ya ada, tetapi karena jauh tidak seimbang dengan yang kita katakan sebagai juru, sebagai jalan tunggal masuk surga. Gurune jagat. Dadiyo guyune jagat. Ya tadi guyon tok. Guyu tok akhirnya. By teacher of the world. Ngeri ya. Ini ngeri ini. Makanya Mbah Tojin saya sarankan, kalau seandainya kabar ini benar, janganlah putus asa. Justru Anda sekarang keluar ya. Tinggalkan kekolotan Anda, buang yang dengan benar-benar mengikuti pemahaman salafus solih, salaful ummah. Bagaimana beliau para ulama-ulama dulu menjelaskan tentang arti jamaah, tentang arti Islam itu sendiri, tentang arti beragama, tidak mengkafirkan, tidak memurtadkan, tidak akhirnya memutus sana, tidak mengkotak-kotakkan antara Islam satu dengan yang lainnya. Oke, demikianlah saudaraku semua. Insya Allah apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين